ada Mahendra. Nah, kalau dulu salinan akta PT yang masih dikoreksi oleh korektor yang ada di AHU itu, di Badan Hukum, sekarang sudah dilakukan secara elektronik ya. Nah, jadi kalau dulu kita buat salinan itu dua, satu untuk klien kita, tapi sebelum dikasih kita harus teruskan dulu yang satu lagi ke Kumham. Nanti dicoret-coret oleh korektor itu. Nah, ya, itulah salinan dalam bentuk buku-buku itu. Coba jumlahnya berapa juta itu, berapa ribu gitu kan, berapa juta itu kan, satu kertas itu nebang pohon itu bro. MPD berapa orang sih? Kalau MPD itu 9 orang. 9. Kalau 1000 bagi 9 cukup lah ya, cukup lah buat ngebukti di atas. Ya. Jadi apa namanya, protokol itu sudah harus modelnya yang digitalisasi. Kayak buku ya yang wajib. Salah satunya buku protes ya, cek ya. Nah, buku protes ini hampir semua notaris, saya sudah berapa tahun gitu ya, jadi MPD pemeriksaan, itu tidak pernah saya menemukan buku daftar protes itu ada isinya. Kok bisa? Iya, karena memang tidak ada yang protes. Karena kalau dulu mungkin dalam Wesel gitu kan, cek gitu kan. Nah, kalau sekarang semua sudah sistem online. Jadi buku itu untuk apa? Ya kan? Nanti udah bisa melaporkan itu lewat online. Harusnya laporan akta-akta cukup online, ya. Tetapi minuta akta ya yang ditandatangan di hadapan notaris ya secara basah itu tetap harus dipertahankan. Tapi kan bisa digitalisasi, di scan kan bisa. Ya, sepanjang sepanjang pasal 16-nya masih ada ya kita harus tunduk dan patuh. berarti tetap numpuk. Ya mungkin ya, kalau mau diperbaiki itu mulailah dengan sistem pelaporan, kemudian penyimpanan yang sudah tidak perlu. Kenapa nggak dimulai dari 25 tahun? Ya, 25 tahun betul. digitalisasi, di scan, dibikin bundel PDF atau gimana? Betul. Makanya saya kemarin juga menyebutkan sedikit kecewa dengan perjuangan beberapa kawan-kawan senior yang hanya memperjuangkan usia 70 tahun ya. Seharusnya kan tentang protokol notaris bagaimana, tentang notaris pengganti bagaimana, tentang kewajiban, tentang kewenangan. Misalnya ya, kalau kita mau bicara tentang pasal 16 ayat 1 ya, notaris itu harus bertindak jujur, ya, seksama, dan seterusnya sampai tidak berpihak. Ini kan berbahaya bagi notarisnya sendiri ya, kalau kalimatnya itu tidak konkret. Notaris itu kan manusia biasa, ya. Dia bukan dewa. Nah, jadi dari sudut pandang yang berbeda untuk kepentingan tertentu, pasal 16 ayat 1 ini penempatannya itu berbahaya di sana. Kalau melihat kondisi saat ini, bagaimana memikirkan notaris pengganti dengan protokol pengganti kalau masih seperti saat ini kondisi organisasi? Tanggapan itu gimana? Aduh. Bagaimana memikirkan organisasi? Bagaimana memikirkan kepentingan anggota tentang aktanya kalau kondisi organisasi masih seperti saat ini? Aduh, kalau udah bicara ditambah lagi tentang organisasi ini prihatin bro ya. Ditambah lagi nih ada isu baru, dadakan siang, bukan siang sih, pagi menjelang siang lah, acara di Bali. Dua-duanya nggak sah. Iya. Kalau menurut saya, kalau mau ada betul. Itu mana? Bagaimana memikirkan yang tadi kalau kondisi seperti ini? Yang rugi itu anggota, calon anggota, ya, dengan kekisruhan, kekacaubalauan yang terjadi sekarang. Nah, kalau saya kan jelas dari mungkin 2 tahun yang lalu ya, keprihatinan terhadap kepemimpinan periode 2019-2022 yang tidak ajas, ya, langgar tentang periodisasi, ya, tidak taat tentang periodisasi, terus juga tidak taat dengan ADART, ya, dan keputusan Kongres. Kita udah sering kali mau bicarakan itu. Jadi periode 2019-2022 inilah awal dari kekacauan itu. Dengan statement di Bali. Nah, terus 2019
periode 2019-2022 mengikut sertakan para ketua-ketua Penwil, ya kan? Nah, yang kemudian menarik-narik Pak Dirjen ya, Kumham, ya, dalam hal ini Pak Dirjen ya, AU, untuk ikut ya dalam permasalahan internal. Nah, dari sinilah asalnya, dari sini asalnya. Jadi yang 2019-2022 sudah melanggar aturan, ya, memindahkan tempat, hasil keputusan Kongres sebelumnya kan tidak menghargai. Ya, harusnya para pengurus pusat, para senior itu hargailah institusi pengambil keputusan tertinggi di organisasi. Itu ada namanya Kongres. Orang datang dari ujung. Pasal 12 kan juga. Iya, datang dari Aceh, ujung Sumatera, sampai Papua sana gitu ya. Sama-sama Kongres. Itu perlu uang, perlu waktu, tenaga pikiran ya. Kita memutuskan melalui forum itu kan sesuatu yang luar biasa yang seharusnya dihargai. Diputuskan tempat penyelenggaraan berikutnya adalah Jawa Barat. Kecuali. Nah, terus gimana? Ada kecuali pasal 12. Anggaran dasar kita itu masih mengacu ke anggaran dasar hasil KLB bulan Mei tahun 2015 di Banten. Jadi Kongres itu dilaksanakan secara langsung. Nah, dan itu lebih lanjut ada absen lah ya. Pasti hadir. Ya, ada di pasal 20 itu. Ya, betul. Jadi nggak bisa dibuat secara e-voting nasional. Itu udah pelanggaran lagi gitu kan. Belum lagi tata cara pemanggilan, kemudian tim-tim yang dibentuk itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya sebagian besar anggota itu akhirnya berharap bahwa KLB lah yang akan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, saya pribadi juga termasuk pendukung KLB. Nah, tapi itu hanya sampai pada KLB. Karena pasca KLB ternyata produk KLB ini juga tidak konsisten ya untuk mengikuti keputusan KLB-nya. Iya, pengurus pusat ya, itu kan menjalankan amanah Kongres, ya kan? Nah, karena kemarin sudah terlambat dan kita namakan namanya Kongres luar biasa. Nah, harusnya kan konsisten menjalankan keputusan KLB. Itu saja dijalankan sudah selesai, ya kan? Apa aja keputusan Kongres luar biasa itu, ya? Yang 20-an. Ya, ada komisi A. Ada komisi B, ada komisi C. Di komisi C itu banyak rekomendasi. Sekarang pertanyaannya, jalan apa tidak? Terus komisi B, saya kebetulan ada di komisi B tentang program kerja, ya. Dan di situ melahirkan apa yang harus dilakukan oleh pengurus berikutnya. Kita pikirkan dan kita putuskan. Kalau tidak salah, ada 23 apa berapa gitu ya? 23 apa 25 program bidang yang harusnya direalisasikan oleh pemegang amanah KLB. Ternyata menjadi gemuk ya, menjadi gemuk sampai dengan 30 lebih gitu kan. Bahkan ada jabatan yang tidak sesuai dengan, bukan hanya melanggar ART tapi anggaran dasar. Jadi jabatan wakil ketua umum itu tidak ada. Kalau enggak, kenapa enggak sekalian aja sekum ganti sekjen? Ya kan? Ketua umum ganti aja jadi presiden. Ya kan? Presiden INI gitu kan. Kalau mau mencari-cari alasan-alasan. Jadi bagi saya sederhana aja. Konsisten tidak ya, menjalankan amanah. Amanah apa? Amanah KLB. Ternyata kan tidak. Jadi sama saja. Terus tanggapan terhadap statement yang terakhir ini, Nah, kalau tidak salah